Selamat datang kembali di diskusi mendalam kita. Oke, hari ini kita bakal kupas tuntas nih. Satu bagian penting dari buku yang Anda bagikan, Secrets of Power Negotiating. Fokusnya, Proses mediasi. iya betul, mediasi. Kita mau lihat gimana sih proses ini bisa jadi semacam jalan keluar gitu ya. Kalau negosiasi udah mentok banget, kayak seni cari titik temu pas lagi buntu. Sip, kita bedah yuk. Intinya mediasi ini, apalagi kalau dari sudut pandang power negotiating, tujuannya apa sih sebenarnya? Oke, jadi intinya tuh ya membantu pihak-pihak yang lagi berselisih buat nemuin solusi bareng, terutama kalau komunikasi langsung udah nggak mungkin atau tegang banget gitu. Oke, Tapi yang bikin powerful, dan ini ditekankan di materi Anda, itu peran mediatornya. Harus pihak ketiga yang benar-benar netral. Persepsi netralitas ini, wah, ini penting banget. netral ya kuncinya. Iya, ini fondasi utamanya biar prosesnya jalan. Kalau nggak ada kepercayaan sama netralitas mediator, ya susah mau kompromi. Ini semacam alat psikologis lah buat meredakan panasnya situasi. Menarik. Jadi bukan cuma penengah biasa, tapi kayak pembangun jembatan kepercayaan gitu ya? Nah, terus prosesnya gimana biasanya? Mulainya dari mana nih menurut buku itu? Biasanya, startnya itu dari yang namanya kontak awal dengan para pihak. Ini bukan cuma sekedar bikin jadwal ketemu ya. Oh, lebih dari itu? Iya dong. Mediator itu bakal hubungi semua pihak. Seringnya sih pakai conference call gitu. Nah, di sini aturan mainnya dijelasin. Penulisnya tuh nekenin banget momen ini penting. Mediator harus tegasin kalau tujuan mediasi itu bukan buat nentuin siapa yang benar atau salah. Ah, oke. Tapi lebih ke butuh kemauan buat kompromi, buat fleksibel. Ini kayak menerapkan prinsip negosiasi setting the frame gitu loh. Jadi pertemuan itu dibingkai bukan sebagai arena perang, tapi tempat kolaborasi cari solusi. Wah, keren. Jadi dari awal udah di-set ya. Dinamika sama ekspektasinya diubah. Nah, setelah kontak awal ini, terus gimana? Langkah berikutnya apa? Masuk ke fase yang krusial banget, pertemuan pribadi pertama. Jadi mediator ini ketemunya satu-satu dulu, terpisah sama masing-masing pihak. Oh, nggak langsung barengan. Enggak. Tujuannya itu bukan cuma dengerin unek-unek aja, tapi lebih ke membangun koneksi gitu, empati. Terus ya digali deh pemahaman mendalam soal sudut pandang mereka, kepentingan yang mungkin nggak diomongin, batas komprominya sampai mana. Iya, iya. Buku Anda itu nyorot ini sebagai momen buat menciptakan ruang aman secara psikologis. Kan kalau nggak ada lawannya, orang cenderung lebih jujur ya soal posisi aslinya. Nah, ini informasi penting banget yang susah didapat kalau negosiasi langsung. Bener juga. Dan yang paling vital, mediator harus super nekenin kalau apapun yang diobrolin di sesi privat ini sifatnya rahasia. Mutlak. Oke, jadi sesi pribadi ini kayak semacam pengintaian strategis gitu ya buat memahami peta konflik yang sebenarnya. Penting nih, soalnya sering banget kan yang diomongin di depan beda sama maunya di belakang. Terus, kalau mediator udah dapat peta dari dua sisi gimana? Nah, disinilah peran unik mediator benar-benar keluar di pertemuan pribadi kedua. Atau mungkin lebih tepatnya, serangkaian pertemuan bolak-balik gitu. Mediator mulai gerilya nih di antara kedua pihak kayak diplomat ulung lah. Hah, bolak-balik ya? Iya, dengan info dari pertemuan pertama tadi yang dijaga rahasianya itu, mediator mulai ngetes nih. Kemungkinan solusi gimana? Opsi-opsi kompromi dijajaki pelan-pelan. Ini bukan cuma nyampain pesan loh ya. Bukan sekedar kurir gitu. Bukan. Ini lebih ke ngerjemahin kepentingan masing-masing, cari celah biar bisa ketemu, sambil ngecek suhu kesediaan tiap pihak itu gimana, tapi tanpa ngebocorin posisi detail pihak satunya. Fokusnya itu nemuin irisan kepentingan yang mungkin nggak kelihatan sama para pihaknya sendiri. Wih, proses diplomasi ulang-alik ini kayaknya butuh skill tinggi banget ya buat baca situasi sama bangun momentum. Terus gimana ujungnya? Biar bisa sepakat gitu. Ya, kalau prosesnya lancar, kita sampai deh di tahap resolusi. Titik temunya mulai kelihatan nih. Mediator terus bantu para pihak, entah itu barengan atau mungkin masih pisah-pisah dulu, buat ngerumusin garis besar kesepakatan yang bisa diterima dua-duanya. Oke, dirumusin bareng. Tapi ada catatan penting nih dari sumber Anda. Mediator itu, walaupun dia pengacara misalnya, tugasnya bukan bikin draft perjanjian finalnya. Oh ya, kenapa gitu? Yaitu tadi, buat jaga netralitas mutlaknya. Biar nggak ada potensi konflik kepentingan.
Hasil akhirnya itu harus kesepakatan sukarela, yang benar-benar lahir dari kemauan para pihak sendiri. Kalau kesepakatannya dipaksain sama mediator, biasanya nggak awet. Masuk akal. Jadi intinya tetap memberdayakan para pihak ya buat nemuin solusi mereka sendiri di akhir. Oke deh, kalau kita rangkum nih, apa sih makna utama proses mediasi ini buat Anda yang lagi belajar negosiasi? Secara ringkas ya, mediasi itu ya proses terstruktur yang pakai kekuatan pihak ketiga netral buat mecah kebuntuan komunikasi. Tujuannya memfasilitasi solusi bareng-bareng kolaboratif gitu. Ini alat negosiasi level lanjut lah, apalagi kalau hubungan udah agak rusak atau posisi udah kaku banget. Iya. Kunci suksesnya, seperti yang diulang-ulang di buku Anda itu, ya adanya kemauan. Sekecil apapun itu. Kemauan buat kompromi dan lihat lebih jauh dari sekedar posisi awal masing-masing. Sip. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal yang menurut saya menarik banget dari obrolan kita. Buku Anda kan nyebutin tuh, mediator itu sering banget ketemu orang yang awalnya bahkan udah nggak mau ngomong satu sama lain. Betul sekali. Dan ini membawa kita ke pemikiran penutup nih, buat Anda renungkan. Kalau sebuah proses yang terstruktur, pakai fasilitator netral, itu bisa membuka dialog bahkan di situasi yang paling beku sekalipun. Apa ya yang bisa kita pelajari tentang kekuatan asli dari dialog yang difasilitasi itu sendiri? Mungkin nilainya lebih dari sekedar taktik negosiasi di satu konteks aja, tapi nyentuh cara kita ngatasin beda pendapat secara lebih luas. Nah, itu pemikiran menarik buat Anda eksplorasi lebih jauh.